Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi minggu lalu mengenai teorema sisa. Nah, kali ini kita akan membahas teorema faktor. Ini masih sama, subbab yang sama itu subbab D. Ya, begini ya, di sini ada penjelasannya. Kalau misalkan suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain, yaitu yang ketika sisa pembaginya 0, dikatakan sebagai faktor dari polinomial yang dibagi. Contohnya, saya punya polinomial Px, kemudian saya punya faktornya x min 2. Ya, polinomial yang satunya adalah x min 2. Nah, si polinomial x min 2 ini dikatakan membagi habis polinomial Px ya, ketika si Px-nya ini dibagi dengan x min 2 tadi itu sama dengan 0. Atau contoh dalam bilangan bulatnya 6 deh. 6 itu dibagi dengan 2 itu kan hasilnya 3 kan tanpa ada sisa. Nah, berarti artinya 2 ini adalah faktor dari 6 ya. 2 ini adalah faktor dari 6. Selanjutnya ada lagi 2 ya. 2 itu faktor dari 6 ya. 2 itu faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 dibagi 2 itu dia sama dengan 3. Nah, sisanya berapa? Sisanya 0 gitu kan. Nah, makanya 2 ini dikatakan faktor dari 6. Tetapi 2 itu bukan faktor dari 7. Kenapa bukan faktor dari 7? Karena 7 dibagi dengan 2. 7 dibagi dengan 2 itu sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Tapi ada sisanya. Berapa sisanya? Sisanya adalah 1 karena 3 kali 2 6 tambah 1 7. Nah, sisanya ini dia nggak 0, maka 2 ini bukan faktor dari 7. Jadi dia dikatakan sebuah faktor kalau sisanya itu 0 ya. Di sini misalkan diberikan polinomial fx dibagi habis oleh x min k. Maka x min k ini dikatakan sebagai faktor dari fx dan dapat dituliskan fx sama dengan x min k dikali hx, yang mana hx ini adalah hasil dari pembaginya. Ya, hasil dari pembaginya. Nah, berikut ini adalah teorema faktornya. Diketahui fx suatu polinomial dan k adalah suatu konstanta. Maka x min k ini disebut faktor dari fx jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0. Ya, jadi dimasukkan nih si k-nya ini dari x min k ini kan diperoleh x sama dengan k. Nah, x sama dengan k ini disubstitusikan ke fx-nya, maka diperoleh fk. Nah, kalau fk-nya itu 0, berarti artinya x min k ini adalah faktor dari fx. Nah, kemudian perhatikan di sini ada kata-kata jika dan hanya jika. Artinya, teorema ini berlaku sebaliknya. Jadi, kalau misalkan fk-nya 0, ya, maka x min k ini adalah faktor dari fx, ya, gitu ya. Nah, ini contohnya, saya punya x polinomial x yang sudah difaktorkan yaitu x min 3 dan x plus 1. X min 3 dan x plus 1 ini disebutnya polinomial ya. X min 3 ini juga polinomial, x plus 1 juga polinomial. Nah, merupakan faktor dari polinomial px, x kuadrat min 2x min 3. Kenapa disebut faktor dari polinomial? Karena nanti ketika disubstitusikan x min 3 ke px dan x plus 1 ke px itu hasil sisanya adalah 0. Ya, di sini x min 3 kita ambil, maka dari x min 3 ini kita peroleh k-nya sama dengan 3. Nah, ketika k-nya sama dengan 3 disubstitusikan ke px, karena di sini kan fk ya. Fk berarti P3 dimasukkan dapatlah hasilnya 0. Begitu pula dengan x plus 1 diperoleh hasilnya 0. Artinya x min 3 dan x plus 1 ini adalah faktor dari x kuadrat min 2x min 3 ya. Ini ya, saya tulis ya. X min 3 itu dari sini. Oh sorry, k sama dengan 3 itu dari sini. X min 3 itu dia sama dengan 0. Nah, x min 3 sama 0. Berarti x-nya itu sama dengan 3. Karena x sama dengan 3 berarti k-nya juga sama dengan 3. Karena x itu nanti merubah posisinya menjadi k. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi, teorema faktor isinya cuma ini aja sih. Jadi ketika suatu polinomial dikatakan faktor dari polinomial lainnya jika dia punya sisanya itu 0 ya, atau si polinomial
pembaginya ini habis membagi polinomial yang dibagi itu. Ini contoh yang kedua. Di sini diberikan polinomial Px berderajat 3 dan diketahui juga sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat plus x min 2 yaitu 2x min 1, dan jika dibagi oleh x kuadrat plus x min 3 adalah 3x min 3. Nah, yang ditanyakan adalah si Px-nya ini tuh berapa gitu polinomialnya. Kalau misalkan ada dua buah polinomial seperti ini, ya, jika ada dua buah polinomial seperti ini, kita pilih, bukan dua buah polinomial ya, dua buah pembagi, yaitu yang ini ya, x kuadrat plus x min 2 dan x kuadrat plus x min 3. Pilih salah satu yang bisa difaktorkan. Kalau misalkan dua-duanya bisa difaktorin, ya udah tinggal milih kan. Kita pilih yang ini aja, x kuadrat plus x min 2. Di sini saya pilih yang atas. Nah, dari x kuadrat plus x min 2 ini nanti saya faktorkan seperti ini ya. Jadi saya ambil pembagi yang pertama dulu. Px dibagi ini, yang pertama x kuadrat plus x min 2, diketahui sisanya adalah 2x min 1. Nah, x kuadrat plus x min 2 ini difaktorkan jadi x min 1 dikali x plus 2, dan sx-nya adalah 2x min 1. Di sini saya kasih simbol S ya, karena S ini adalah simbol dari sisa. Sisanya adalah 2x min 1. Nah, berdasarkan teorema sisa sebelumnya, jadi kita substitusikan ya, sama seperti yang kemarin, kita substitusikan faktor dari pembaginya itu. Di sini kan x min 1, x plus 2. Dari x min 1 ini kan diperoleh. Dari x min 1 itu sama dengan diperoleh K-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, dari x plus 2 itu berarti K-nya sama dengan min 2. Dari mana? Dari ini ya. Jadi x plus 2 ini kita sama dengan kan 0. Nah, berarti x-nya 2-nya pindah ruas jadi negatif 2. Ini juga sama, min 1 pindah ruas jadi positif 1. Ya, jadi kita dapat S1 dan S min 2. Nah, dari 1 sama min 2 ini disubstitusikan ke sini. Ya, ke x-nya. X-nya itu diganti dengan 1 dan diganti dengan negatif 2. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1. Ini juga sama, 2 dikali negatif 2 dikurangi 1. 2 kali negatif 2 itu negatif 4, dikurangi 1 negatif 5. Nah, jadi dari faktor pembagi yang pertama, kita peroleh S1 dan S min 2. Nah, lalu untuk pembagi yang kedua ini, kita bentuk polinomial ya. Pengertian polinomial itu kan sama dengan, polinomial itu sama dengan si pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa ya. Pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Loh, ax plus b ini dari mana? Kalau ini kan udah jelas ya. X kuadrat plus x min 3 itu dari sini, dari soal pembaginya. 3x min 3 ini dari sisanya. Nah, ini hasil baginya dari mana nih? Ax plus b. Dari sini ya. Lihat ini. Dia berderajat 3. Nah, karena dia berderajat 3 dan pembaginya berderajat 2, berarti kan hasil baginya pasti berderajat 1 ya, biar dia dapat Px-nya itu derajat 3, berarti tinggal 3 kurangi 2. Berarti hasil baginya nanti berderajat 1, maka dimisalkan Ax plus B ya. Gimana kalau di sininya pangkat 1 gitu kan, pangkat 1, berderajat 1, berarti ntar hasil baginya pangkat 2, berarti Ax kuadrat plus Bx plus C, misalnya seperti itu ya. Nah, kita dapat persamaan polinomialnya ini, Px adalah x kuadrat plus x min 3. Ya, ini persamaan polinomialnya. Nah, dari faktor yang sebelumnya, yang ini, x min 1 dan x plus 2, kita bawa lagi ke sini. Kita bawa ke sini, x min 1, berarti x-nya sama dengan 1, dimasukin ke sini. Ya, dimasukin ke P-nya, P1. Kita masukin ke P1, substitusikan, berarti 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 3, ini ya, A dikali 1 ditambah B ditambah 3 kali 1 dikurangi 3. Dapatlah di sini ya, A min B untuk P1-nya. Ya, P1-nya. Nah, sekarang yang P min 2 untuk X plus 2 ya. P min 2 diperoleh sama. Jadi dimasukkan. Sini min 2 kuadrat ditambah min 2 dikurangi 3. A dikali min 2 ditambah B. 3 dikali min 2 dikurangi 3. Dapat untuk P min 2-nya adalah ini.
Jadi diperoleh untuk P-nya min 2 adalah 2A min B plus 9. Seperti itu ya. Nah, dilanjutkan lagi. Sampai sini udah paham ya. Jadi kalau misalkan, saya bersihkan dulu. Jadi, cara yang pertama adalah ketika kita punya dua buah pembagi, pilih pembagi yang bisa difaktorkan. Nah, dari pembagi yang bisa difaktorkan ini, kita cari faktornya, lalu faktornya itu kita substitusikan ke sisanya ya, substitusikan ke sisanya. Nanti dapat S1 dan S-2. Kemudian pembagi yang lainnya kita bentuk polinomial. Polinomial itu sama dengan pembagi ya dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Ya, ditambah dengan sisa dapatlah persamaan polinomial Px. Lalu dari faktor yang sebelumnya, yang pembagi sebelumnya itu kita masukkan ya, kita substitusikan si faktornya itu ke polinomial ini. Maka dapat P1-nya ini, P-2-nya ini. Nah, ini udah saya pindahin ke sini ya. Yang tadi ini kita dapat S1-nya 1, S2-nya, kemudian P1 dan P-2. Nah, dari situ kita sama dengan kan ya. Jadi P1 ini nilainya sama dengan S1. Kenapa? Kenapa kayak gitu ya? Itu berdasarkan teorema sisa yang kemarin gitu kan ya. Karena sisa itu sama aja kita memasukkan faktor ya atau nilai K itu ke dalam polinomialnya, Nah, itu yang disebut sebagai sisa. Ya, jadi sama aja. Jadi P1 ini sebenarnya nilainya sama dengan S1. Maka P1 sama dengan S1. P1-nya kita peroleh A min B, masukkan ke sini A min B dikurang sama dengan 1. Dari sini ya, nih 1. Sini ya, sama dengan 1. Berarti, ini kan sama-sama min ya. Berarti dari sini nih, saya pindahin di sini ya. Kita bisa bikin min A plus B itu sama dengan 1. Berarti dari sini diperoleh ini. A plus B-nya sama dengan negatif 1. Yang P-2 juga sama. Ya, kita dapat P-2-nya 2A min B min 9. Ini kita tulis 2A min B min 9. Terus S-2-nya ini adalah min 5. Masukkan juga di sini min 5. Ya. Kemudian min 9 pindah ruas ya. Min 9 pindah ruas. Berarti jadinya yang kanan, min 5 ditambah 9. Nah, maka sama dengan 4. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Berarti kita dapat 2A min B sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian setelah ini gimana? Setelah ini kita pakai eliminasi substitusi. Karena kita udah punya dua buah persamaan. Kita pakai eliminasi substitusi. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi di slide sebelumnya. Kita pakai eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita dapat, oh iya ini belum dikasih garis ya. Sorry, bentar. Dikurang ya. Oh sorry, ditambah. Kenapa saya ditambah? Karena di sininya positif, di sini negatif. Berarti ini ditambah ya biar B-nya hilang. Yang ini dikurangi. Nah, A ditambah 2A dapatlah 3A. Ini habis ya dicoret. Min 1 ditambah 4. Min 1 tambah 4 itu sama dengan 3. 1 tambah 4 sama dengan 3. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 3/3. Berarti A-nya sama dengan 1. Ini juga sama. Kemudian setelah dapat A-nya sama dengan 1, kita substitusikan A sama dengan 1 ini ke persamaan 1. Sorry, itu jadi pengurangan ya. Salah. Nah, substitusikan ternyata. Tidak dibaca dulu tadi. A plus B itu sama dengan min 1. Dari sini nih, dari persamaan 1. Nah, lalu dimasukkan A-nya 1. Berarti 1 plus B itu sama dengan min 1. Berarti B-nya dapat min 2. Ya. Udah sampai sini? Belum ya. Ini baru kita dapat A sama B-nya. Nah, terus gimana persamaan polinomialnya? Kita balik lagi ke 2 slide sebelumnya. Kita kan punya ya, persamaan polinomial itu Px sama dengan ini. Ya, tadi ada di slide sebelumnya. Px sama dengan ini. Nah, kita masukkan. Kita udah dapat A sama B-nya. Kita masukin A-nya 1, B-nya min 2. Berarti X kuadrat plus X min 3 dikali X min 2. Kan A-nya tadi 1. 1 dikali X berarti X ya. B-nya diganti min 2. Kali 3X min 3. Nah, ini ya. X kuadrat dikalikan dengan X, maka dapatlah X pangkat 3.
Kemudian, mana lagi nih? X-nya ya. X-nya dikalikan dengan X. Dapatlah X kuadrat. Jadi saya ngejalaninnya X dulu. X saya jalanin untuk ketiga ini. Kemudian baru min 2. Atau bisa juga X kuadrat dijalanin ke sini. Kemudian X dijalanin ke sini. Min 3 dijalanin ke sini. Nah kalau saya karena X min 2 ini lebih sedikit. Jadi saya ngejalanin dari X-nya aja yang saya jalanin sama min 2-nya yang saya jalanin. X dikali X kuadrat. Nah kan. Kemudian X dikali 3. Min 3X ya. Sekarang min 2 nih yang saya jalanin. Min 2 dikali dengan X kuadrat, maka min 2X kuadrat. Min 2 dikalikan dengan X. Ya, min 2 dikalikan dengan X min 2X. Saya salah tulis ya. Seharusnya di sini min 2X. Ya, di sini min 2X. Kemudian, min 2 dikali min 3. Berarti plus 6, udah benar ya, plus 6. Nah, terus ditambah 3X min 3. Nah, saya turunkan X pangkat 3. Yang ini berarti 1 dikurangi 2 min 1. Min 1 berarti di sini min X kuadrat. Nah, yang ini min 3 min 2. Min 3 min 2 itu min 5. Min 5 plus 3. Berarti min 2 ini udah benar. Berarti salah di sini aja tadi, seharusnya simbolnya negatif. Kemudian plus 3. Berarti sampai sini ya. Nah, jawabannya apa? Berarti jawaban polinomialnya adalah ini. X pangkat 3 min X kuadrat. X pangkat 3 min X kuadrat min 2X plus 3. Ya, sudah paham ya? Jadi tadi caranya adalah pertama pembaginya itu kita bagi 2. Ya, pembaginya kita bagi 2. Yang satu kita buat faktor. Lalu faktornya itu kita substitusikan ke sisanya. Nah, nanti terus pembagi yang kedua itu kita bentuk ke persamaan polinomial, yaitu pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Faktor dari pembagi yang pertama disubstitusikan ke polinomial itu. Nah, nanti dapat persamaan S1, S2 dari pembagi yang pertama, terus P1, P2 dari pembagi yang kedua. Lalu kita buat persamaan PK1 sama dengan PK2, PK1 sama dengan SK1, terus PK2 sama dengan SK2, yang ini ya. Yang ini loh, yang ini ya. Ini saya pakai K itu karena maksudnya secara umum ya. Nah, yang ini. Nah, lalu tinggal eliminasi substitusi dan substitusikan lagi nilai A sama B-nya ke persamaan polinomialnya. Paham ya? Nah, ini contoh soal yang terakhir. Sudah ada jawabannya di sini. Diketahui salah satu faktor linier polinomial PX ini adalah X min 4. Tentukan nilai N ya, jadi bukan polinomial ditanyakan, tapi polinomial sudah diketahui, hanya ada yang hilang nih. Koefisiennya ada yang hilang. Tapi udah tahu nih, diketahui faktornya X min 4. Nah, karena udah diketahui faktornya, salah satu faktornya, kita pakai aja cara Horner ya. Kita masukkan polinomialnya. Berarti di sini yang di sini X pangkat 3. X pangkat 3 ya. Di sini X pangkat 2. Nah, sini X pangkat 1. Sini X pangkat 0. Nah, berarti masukin. Di sini 2 koefisiennya, kemudian N, min 10, dan 24. 4. Nah, pertama 2-nya dulu kan turun ya. 2 kali 4. Kenapa 4 dari sini ya? X min 4. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Ya, berarti pembaginya adalah 4. Ya, 2-nya turun ke bawah. 2, kan? 2 kali 4. Berarti 8 kan? Ke sini 8. Nah, N tambah 8. Berarti N plus 8. Naik lagi. Naik. Gimana kalau naik? Naik itu kan dikali dengan 4. N dikali 4. 4N. 8 kali 4, 32. Nah, terus turun. Min 10 ditambah ini. Berarti kita tinggal menjumlahkan min 10 dengan 32 aja. Ya, yang nggak ada N-nya. Min 10 tambah 32 berapa? 22. Jadi 4N plus 22. 4N plus 22 naik ke atas. Gimana caranya? Dikali dengan 4 lagi. Ya. Kali dengan 4. 4N plus 22 dikali 4. 4 dulu. 4 kali 4 berapa? 16 ya. Dapat 16N. 22 kali 4 adalah 8. Nah, terus tinggal turun lagi. 24 ditambah 16N plus 88. Nah, berarti kita tinggal ngejumlahin 24 dengan si 88. Berarti dapat 112. 16N plus 112. Nah, inilah sisanya. 16N plus 112. Ini sisa ya.
Lihat ini ya, karena diketahui X min 4 ini adalah faktor linear ya, faktor dari PX, berarti kan sisanya harus 0, sisanya harus sama dengan 0. Karena ini, karena di sini ya, nih faktor. Karena faktor berarti sisanya harus sama dengan 0. Sehingga kita misalkan, kita sama dengan ke 0, 16N plus 112 ini sama dengan 0, berarti 16N itu sama dengan, ini pindah ruas jadi negatif 112. Berarti N-nya negatif 112 dibagi 16, yaitu negatif 7. Ya, itu udah ketemu nih soal yang A nih, ya nilai N-nya. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua itu faktor linear yang lainnya. Nah, ini saya lupa tulis ya, ini yang A. Nah, ini yang B. Biar nanti bisa dicatat. Ini yang B. Nah, karena kita udah punya N-nya. N-nya udah punya nilai N min 7, maka di sini saya langsung ganti N-nya min 7 ya. Ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 ya. 2 turunin, 2 kali 4, 8. Min 7 tambah 8 itu 1. 1 kali 4 dia nilainya 4. Min 10 tambah 4 negatif 6. Negatif 6 dikali 4 negatif 24. Sisanya 0. Berarti faktor yang lainnya mana? Yang ini ya. Faktor yang lainnya adalah yang ini. Berapa ini? Kita mulai dari belakang dulu kan ya biasanya. X pangkat 0. Kemudian yang ini X pangkat 1. Yang ini X pangkat 2. Jadi, ini adalah si faktor yang lainnya. Atau bisa dituliskan 2x kuadrat ya, 2x kuadrat plus x min 6. Karena x pangkat 0 ya, x pangkat 0 itu kan 1 min 6. Jadi 2x kuadrat plus x min 6. Atau jika difaktorkan menjadi 2x min 3 dikali x plus 2 untuk jawaban soal B-nya ya. Ya, udah sampai di sini dulu untuk materi faktor, teorema faktor ini. Insya Allah kita masih ada satu subbab lagi. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Silahkan dicatat materinya. Jika sudah selesai mencatat, silahkan dicoba latihannya. Yang linknya ada di deskripsi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.